Bagaimana dengan Xiao Xiao? Bahkan, dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Ya, Xiao Xiao, gadis yang biasanya tidak menonjolkan diri, adalah seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Di antara 7 monster Shrek, dia adalah orang ketiga, selain Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang memiliki 2 jiwa bela diri kembar. Mereka adalah krim tanaman di antara siswa baru Akademi Shrek saat itu. Meskipun Xiao Xiao jarang bertengkar dengan siapapun, itu tidak berarti dia lemah. Di bawah efek yang kuat dari pil keberuntungan Qian Kun, kultivasinya telah meningkat pesat. Juga, dia adalah murid langsung dari Penatua Xuan, yang adalah Ultimate Douluo yang sebenarnya. Jika dia bersedia menyerahkan ajarannya kepada Huo Yuhao dan Tang Wutong, mengapa dia tidak mengajar murid terakhirnya? Oleh karena itu, di antara semua orang yang hadir, Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling percaya padanya. Melihat bagaimana Huo Yuhao memberikan persetujuannya, Ji Juechen berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." Heike itu menjadi cemas saat dia mencoba meraih lengan Xiao Xiao. "Xiao Xiao, kamu seharusnya tidak. Ini terlalu berbahaya. Apa yang akan saya lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi pada Anda?" Petik 2. Xiao Xiao menjawab dengan santai, "Kalau begitu pergi dan temukan orang lain." Heike itu marah dengan kata-katanya. "Apa maksudmu dengan menemukan orang lain? Aku hanya menginginkanmu. Selain itu, Anda sudah melakukannya untuk saya. Anda harus bertanggung jawab." Petik 2. Kata-katanya memukul semua orang seperti baut dari biru. Setelah mendengar kata-kata Heike itu, Su Sanxi segera menarik Jiang Nanan kembali ketika mereka kembali untuk mendengarkan gosip yang menarik. Mata Bei juga membelalak tak percaya, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong memandang Xiao Xiao dengan ekspresi terkejut. Xiao Xiao segera menjadi pusat perhatian. Dia mulai memerah ketika dia memelototi Heike itu dengan cara yang kejam. "Tidak bisakah kamu memuntahkan sampah? Anda merusak keadaan spiritual saya. Anda akan bertanggung jawab jika saya kalah nanti. Dan berhentilah mengajukan pertanyaan aneh seperti siapa yang akan bertanggung jawab untuk Anda dan siapa yang melakukan apa dengan Anda. Jika Anda terus mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, saya akan mengabaikan Anda." Petik 2. Setelah melihat Xiao Xiao memerah, Heike itu dengan panik berkata, "Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Juechen ketika kamu begitu bingung sekarang? Ayo, mari kita pergi dan berkultivasi di samping untuk menenangkan pikiran dan hatimu." Petik 2. Ketika dia berbicara, dia akan menarik Xiao Xiao pergi. Namun, tarikannya tidak efektif. Kaki Xiao Xiao sepertinya berakar ke tanah. Tentu saja, Heike itu tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menariknya pergi. Namun, dia bisa merasakan tekad dalam dirinya untuk bertarung dengan Ji Juechen. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dia terkejut dengan ekspresi wajahnya. Mata Xiao Xiao menjadi tenang, dan ekspresi bingung di wajahnya telah menghilang. Yang tersisa adalah pandangan ketenangan dan tekad. "Xiao Xiao, kamu, Kaitu." Suara Xiao Xiao sangat lembut. "Aku tahu kamu memperlakukan aku dengan baik dan takut aku akan terluka. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda terhadap saya. Tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak hanya akan menjadi istrimu di masa depan. Pada saat yang sama, saya masih akan menjadi anggota Seven Monsters Shrek. Bertahun-tahun, saya telah melihat bagaimana Yuhao telah berperang yang tak terhitung jumlahnya di utara dan selatan. Anda semua juga sibuk dengan proyek-proyek dalam Sekte Tang. Tapi bagaimana dengan saya? Di bawah perlindungan Anda, saya seperti seekor burung yang tidak dapat membentangkan sayapnya. Aku tahu kamu peduli padaku dan menyayangi aku. Tetapi saya tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca. Dan saya memiliki kemampuan untuk tidak menjadi bunga di rumah kaca. Saya bisa tetap kuat tanpa perlindungan Anda. Saya bukan hanya kekasih dan pasangan Anda. Di masa perang, saya bisa menjadi teman Anda yang bisa bertarung bersama Anda dan membantu semua orang." Petik 2. Saya tidak pernah mengurangi kelonggaran pelatihan saya selama ini. Dan saya berlatih keras karena saya ingin membantu semua orang di medan perang. Tetapi Anda semua secara tidak sadar telah mengucilkan saya dari tugas yang berbahaya atau menantang.
Saya ingin ini berhenti, dan saya ingin membuktikan kepada Anda semua bahwa saya, Xiao Xiao, juga memiliki kemampuan untuk menjadi anggota sejati dari 7 monster Shrek. Jadi tolong jangan hentikan aku, Kaito. Biarkan saya membuktikannya kepada Anda, oke? Petik 2. Kata-kata Xiao Xiao membungkam semua orang ketika mereka mulai bertanya pada diri sendiri apakah itu benar-benar terjadi. Jiang Nanan berempati dengan kata-katanya dengan sangat kuat. Selain Tang Wutong, dia adalah satu-satunya perempuan di antara 7 monster Shrek bersama dengan Xiao Xiao. Meskipun Tang Wutong bisa bertarung bersama Huo Yuhao dan telah mengalami begitu banyak, baik Jiang Nanan dan Xiao Xiao selalu hidup di bawah perawatan dan perlindungan semua orang. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao, yang bergema kuat di dalam hatinya, dia melepaskan tangan Su Sanxi dan berjalan menuju Xiao Xiao. Xiao Xiao, aku mendukungmu. Xiao Xiao memegang tangan Jiang Nanan dan tersenyum. Dia benar-benar cantik. Heka itu sedikit linglung setelah menatap senyumnya yang indah. Butuh beberapa saat sebelum dia melepaskannya dan menunjukkan senyum pengertian. Dia menghela nafas sebelum berkata, aku minta maaf, Xiao Xiao. Saya pasti telah mengabaikan perasaan Anda. Petik 2. Xiao Xiao melepaskan tangan Jiang Nanan sebelum berjalan menuju Heka itu. Dia benar-benar terjun ke pelukannya di depan semua orang. Tidak, Kaito. Saya benar-benar beruntung dan bahagia memiliki Anda. Sejujurnya, saya sebenarnya ragu saat itu ketika saya memilih Anda. Tapi setelah itu, aku mengerti betapa benarnya aku memilihmu. Kaito, aku benar-benar menikmati menerima perhatian dan perhatian yang kamu miliki untukku. Tapi saya sangat sedih melihat seberapa keras Anda bekerja setiap hari. Saya benar-benar ingin membantu Anda. Petik 2. Dia Kaito memeluknya erat saat dia menatapnya dengan penuh kasih. Ji Joechen, yang telah berdiri di sampingnya, tiba-tiba menamparkan dahinya dan bergumam, mengapa tiba-tiba aku merasa seperti aku yang antagonis dalam pertunjukan ini. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tertawa. Bei Bei tersenyum dan menjawab, Saudara Ju, Anda benar-benar antagonis terbesar di sekte Tang kami. Siapa yang meminta Anda menantang orang untuk berkelahi setiap hari? Petik 2. Ji Joechen menghela nafas, aku benar-benar tidak punya pilihan. Untuk meningkatkan, saya harus menemukan orang untuk bertanding. Saya sangat menyesal jika saya membuat Anda tidak nyaman. Tapi aku tidak akan mengubah caraku, dan akan terus menantang kalian semua untuk bertarung. Petik 2. Kalau begitu, ayo. Xiao Xiao melarikan diri dari pelukan Heka itu, dan matanya sudah menyala karena keinginannya untuk menang. Ji Joechen mengangguk dan berkata, Xiao Xiao, aku tidak akan gampang padamu karena kamu perempuan. Siapa yang membutuhkanmu untuk bersikap santai padaku? Kami bahkan belum tahu siapa yang akan menang. Saat dia berbicara, dia pindah ke posisi yang menempatkannya cukup jauh dari Ji Joechen dan di seberangnya. Sekarang, tidak ada yang akan menghentikan mereka dari perdebatan. Mereka perlahan bergerak mundur untuk memberi mereka ruang. Tang Wutong berbisik ke telinga Huo Yuhao. Jika Xiao Xiao kalah, giliranku selanjutnya, oke. Huo Yuhao tersenyum. Apakah kamu gatal untuk pergi ke pertempuran setelah berurusan dengan dua tuan roh jahat? Tang Wutong melambaikan tangan kecilnya di depan Huo Yuhao dan berkata, tidak. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kami para wanita tidak mudah untuk menggertak. Kami tidak lebih lemah dari pria. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum. Mengapa aku merasa bahwa aku adalah targetmu yang sebenarnya, bukan saudara Ji? Tang Wutong mengangkat kepalanya dan menjawab, jika saya menantang Anda untuk berduel, apakah Anda akan menerimanya? Huo Yuhao terkejut. Kamu tidak serius, kan? Tang Wutong menjawab, mengapa tidak? Yuhao, tidakkah kamu merasa seperti kamu tidak dapat menemukan batasmu sendiri setelah kultivasi tertutup kami sebelumnya? Sangat buruk bagi kita untuk tidak dapat secara akurat menentukan seberapa kuat kita. Kami tidak akan dapat memutuskan cara yang paling efektif untuk menghadapi musuh-musuh kami. Sebenarnya, metode kultivasi Brother Ji memiliki banyak bidang yang patut dipelajari. Terlepas dari kemampuan apa yang kita miliki, kita hanya dapat benar-benar memahami kemampuan itu dengan berdebat dan melatihnya. Petik 2. Huo Yuhao merenungkan kata-katanya sebelum berkata,
apa yang Anda katakan masuk akal. Tapi aku tidak berpikir aku bisa menyerangmu. Tang Wutong tertawa dan berkata, jangan khawatir. Aku akan meringankanmu. Petik 2. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat mengalahkan saya? Huo Yuhao bertanya dengan alis terangkat. Tentu saja, jawab Tang Wutong dengan bangga. Jangan lupa aku sudah menjadi Douluo berjudul, sementara kau masih seorang jiwa Douluo. Tapi aku juga memiliki inti jiwa, Huo Yuhao menjawab. Ini membuatku sangat mirip dengan Douluo berjudul. Tang Wutong berkata, jika kamu tidak setuju denganku, kamu selalu bisa menantangku. Huo Yuhao berkata, baiklah. Mari kita lakukan setelah Xiao Xiao dan Brother Ji selesai. Petik 2. Selama percakapan mereka, cara mereka menatap mata satu sama lain tampak seolah-olah mereka akan memulai perkelahian. Tapi itu tetap seperti itu untuk sementara waktu sebelum mereka berdua tertawa. Iya, tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Meskipun demikian, keduanya masih cukup kompetitif. Faktanya, mereka berdua benar-benar bersemangat melihat kemungkinan bertengkar satu sama lain. Justru karena mereka saling memahami dengan sangat baik sehingga mereka tidak bisa memastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ji Juechen dan Xiao Xiao saling berhadapan dan, tanpa berkomunikasi, keduanya mundur beberapa langkah. Karena itu spar yang tepat, itu harus adil. Keduanya mundur sampai ada sekitar 50 meter di antara mereka. Xiao Xiao berspesialisasi dalam pertempuran jarak menengah, sementara Ji Juechen paling mahir dalam jarak dekat. Jika jaraknya terlalu jauh, itu tidak akan adil untuk Ji Juechen. Jika terlalu dekat, itu tidak adil untuk Xiao Xiao. 50 meter hanya baik untuk mereka berdua. Baik Ji Juechen dan Xiao Xiao berdiri tegak dan saling menatap. Xiao Xiao sekali lagi memancarkan aura yang tenang, seolah-olah dia menjadi satu dengan lingkungannya. Kali ini, Ji Juechen bukan satu-satunya yang merasa bahwa kemampuan Xiao Xiao tidak dapat diprediksi. Bahkan teman-temannya yang lain bisa merasakannya. Bei Bei hanya bisa mengangguk. Tepat sekali. Terlepas dari apakah itu Xiao Xiao atau Jiang Nanan, kita semua telah tumbuh banyak. Bahkan mereka bukan lagi gadis kecil yang semua orang perlu lindungi. Mereka semua bisa menghadapi dunia sendiri. Cincin jiwa Xiao Xiao mulai bangkit dari kakinya. Cincin jiwa pertamanya berwarna kuning, tetapi yang berikutnya semuanya hitam. Ketujuh cincinnya tergantung diam-diam di sekitarnya saat seruling muncul di tangannya. Jiwa bela diri pertama yang dia lepaskan bukanlah jiwa bela diri utamanya, Three Life Soul's Cauldron, tetapi jiwa bela diri keduanya, Flut Pemujaan Mine Phoenix. Xiao Xiao melambaikan seruling Mine Phoenix-nya, dan 7 cincin jiwanya ditarik oleh gerakan seruling, dan dikontrak sebelum jatuh ke atasnya. Ji Juechen, yang berdiri di seberangnya, menghunuskan Judgment Sword-nya. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan mudah melawan lawannya karena jenis kelamin mereka. Ji Juechen mengungkapkan ekspresi bertekad di wajahnya saat dia memegang pedangnya dengan kedua tangan. Saat dia mengarahkan ujung pedang ke tanah, dia bisa menyembunyikan auranya. Pada saat itu juga, semua orang bisa merasakan bahwa energi hidupnya telah menghilang. Meskipun dia berdiri tepat di depan mereka, seolah-olah dia tidak ada di sana sama sekali. Bahkan Huo Yuhao, yang memiliki energi spiritual yang sangat kuat, tidak dapat mendeteksi dia. Meskipun mereka tidak bisa merasakan kehadirannya, mereka bisa merasakan energi dari pedangnya. Pedang penghakiman mungkin tidak memantulkan cahaya, tapi itu memberi kesan gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Xiao Xiao belum pernah berdebat dengan Ji Juechen. Kali ini, dia akhirnya mengalami tekanan besar yang harus dihadapi seseorang dengan berdiri di depan pedang yang fanatik ini. Tidak heran tidak ada yang mau berdebat dengannya. Niat pedangnya hanya keluar dari dunia ini. Sebelum bergerak, Xiao Xiao sudah merasa seakan seluruh orangnya dipenjara dalam pedang besar. Dan di dalam pedang besar itu, tampaknya ada ratusan dan ribuan pedang kecil yang mengancam akan mencabik-cabiknya. Sungguh niat pedang yang kuat. Apakah ini bagaimana rasanya melawan pedang-pedang fanatik? Pada saat itu, Xiao Xiao memancarkan cahaya misterius. Sosok kecilnya tiba-tiba mengeluarkan aura mengesankan yang menyerupai Gunung Kumongous. Pada saat itu,
sepertinya tubuhnya dapat memutuskan nasib negaranya. Bahkan niat pedang Ji Juechen yang sangat kuat hancur ketika mencapai jarak 10 meter darinya. Tubuh Xiao Xiao diselimuti oleh cahaya hitam yang berisi rune yang tak terhitung jumlahnya. Ji Juechen hampir kehilangan keseimbangan setelah niat pedangnya hancur. Wajahnya berkedut sedikit setelah menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia jarang tertangkap basah, bahkan ketika dia menghadapi Huo Yuhao. Dia telah mengurangi niat pedangnya, dan tidak lagi melepaskannya secara terbuka. Ya, Xiao Xiao benar-benar memenangkan pertarungan pembuka mereka, di mana Ji Juechen mengadu pedangnya dengan auranya. Aura Xiao Xiao hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Itu bisa membanjiri orang, dan bahkan membanjiri takdir dan aura suatu negara. Itulah kekuatan Kuali. Kuali yang sebenarnya bisa menekan dan membanjiri aura apapun. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa kuat aura lawan itu, hanya ada satu hasil yang mungkin. Aura mereka akan diliputi dan ditekan oleh Kuali. Karena itu, Xiao Xiao hampir tak terkalahkan dalam hal membandingkan kekuatan aura seseorang. Itu adalah kekuatan mistis Three Life Soul Cherush Cauldron. Meskipun merilis flut beribadah Nine Phoenix, Xiao Xiao menggunakan kekuatan Three Life Soul Cherush Cauldron miliknya. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengembangkan kontrol yang luar biasa terhadap dua jiwa bela diri. Pada saat ini, matanya bersinar seperti bintang-bintang mengkilap saat dia melepaskan kekuatan spiritual yang menakutkan. Tepat ketika Ji Juechen berusaha menemukan keseimbangannya, dia mulai meniup Nine Phoenix Worshipping Flute-nya. Nada sedih tapi melodi mulai muncul dari ujung serulingnya. Udara di sekitar mereka mulai menjadi sangat kental. Cincin jiwa pertama pada seruling Xiao Xiao mulai berkilau saat cahayanya berdenyut. Udara kental tampaknya telah jenuh oleh cairan tak terbatas. Bahkan orang-orang yang menyaksikan dari luar merasa terbebani oleh udara berat di sekitar mereka. Menunda. Itu adalah teknik pertama dari flut pemujaan Nine Phoenix. Meskipun itu teknik yang persis sama, kekuatannya sudah benar-benar berbeda dari apa yang terakhir kali dia tunjukkan kepada kelompok. Saat itu, ketika Xiao Xiao mengeksekusi skill ini melawan lawannya, itu hanya bisa sedikit menunda gerakan lawannya. Tapi sekarang, keterampilan jiwanya sebenarnya mampu membuat orang berjuang untuk bergerak. Ji Juechen berdiri di sana tanpa bergerak. Auranya mungkin telah ditekan oleh Xiao Xiao sebelumnya, tetapi dia memilih untuk tidak bergerak bahkan ketika dia melawan delay. Karena dia tidak bergerak, keterampilan jiwa tidak banyak mempengaruhi dia. Mata Xiao Xiao tetap fokus pada Ji Juechen saat dia mengubah melodi seruling. Nada melankolis tiba-tiba menjadi lembut dan cerah. Ketika nada baru muncul dari seruling, orang bisa melihat riak-riak cahaya hijau giok yang berasal dari tubuh Xiao Xiao. Riak-riak ini seperti lingkaran benang yang meluas ke arah Ji Juechen saat mereka berusaha menjeratnya. Awalnya, mereka tampak hanya lingkaran cahaya, tetapi ketika mereka semakin dekat dengan Ji Juechen, mereka tiba-tiba memadat menjadi materi. Mereka tampak seperti cincin yang berusaha mengikat dan menjebaknya. Meskipun demikian, Ji Juechen memilih untuk tetap di tempatnya. Tetapi tepat ketika cincin itu akan menjeratnya, mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat membatasi dia sama sekali. Keterampilan jiwa kedua flute menyembah Nine Phoenix, Binding Ring. Keterampilan jiwa ini dapat dieksekusi dengan cara yang sederhana atau kompleks. Itu memiliki kemampuan mengikat yang kuat, tetapi kekuatannya tampaknya telah kehilangan efeknya ketika mereka bersentuhan dengan niat pedang Ji Juechen. Wajah Xiao Xiao tidak mengungkapkan perubahan emosional setelah menyaksikan disintegrasi cincin pengikatnya. Dia melanjutkan dengan serulingnya bermain sebagai lebih banyak cincin mulai condong ke arah Ji Juechen. Selain ini, dia sepertinya tidak akan menuangkan keterampilan jiwa lainnya. Tampaknya dia berharap untuk melanjutkan pertempuran dengan cara ini. Setelah menyaksikan apa yang dilakukan Xiao Xiao, Huo Yuhao mengangguk dari sisi area perdebatan. Strategi Xiao Xiao terdengar baik. Dengan menekan aura Ji Juechen dengan keuntungannya sejak awal, Ji Juechen tidak dapat meningkatkan kekuatan dan jangkauan auranya. Aura adalah komponen yang sangat penting dalam niat pedang Ji Juechen. Jika auranya ditingkatkan secara maksimal, serangannya akan menjadi sangat menusuk dan menembus.
Apa yang dilakukan Xiao Xiao sekarang adalah menyeret keluar pertempuran untuk mengeluarkan kekuatan dan tekad jiwanya. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan jiwa Xiao Xiao tidak lebih lemah dari Ji Juechen. Meskipun Ji Juechen hampir di peringkat 90, jiwa bela dirinya hanya jiwa bela diri yang normal. Dia hanya menjadi kuat karena pemahamannya yang unik tentang niat pedang dan pedang penghakiman, alat jiwa kelas 8 yang kuat, yang dia pakai. Dibandingkan dengan Ji Juechen, Xiao Xiao memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri keduanya memiliki 7 cincin, dan itu hanya akan memperkuat jiwa bela diri pertamanya. Meskipun jumlah total kekuatan jiwanya mungkin kurang dari Ji Juechen, itu hanya sedikit lebih sedikit. Selain itu, memiliki jiwa bela diri yang kuat akan memungkinkan master jiwa pulih lebih cepat. Ketika sampai pada hal ini, Xiao Xiao jelas memiliki keuntungan. Oleh karena itu, meskipun sepertinya tidak bijaksana untuk menyeret pertempuran keluar, itu sebenarnya langkah yang baik. Ji Juechen tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ledakan niat pedangnya. Jika dia memaksakan niat pedangnya ke arah Xiao Xiao, dia akan mengekspos dirinya untuk serangannya. Faktanya, sampai sekarang, Xiao Xiao tidak memiliki kekurangan atau celah yang bisa dimanfaatkan. Karenanya, Ji Juechen tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Ketika pertempuran mereka terus berlangsung, semua orang menahan napas ketika mereka menunggu acara berikutnya berlangsung. Cincin jiwa Ji Juechen tidak spektakuler, itu hanya cincin jiwa biasa. Meskipun demikian, dia tampak sangat tenang dan tenang ketika dia berdiri diam di tempatnya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang perlu dia khawatirkan. Meskipun Xiao Xiao terlihat seperti seorang gadis yang akan dengan mudah gugup, dia juga tenang dan tenang. Dia mungkin tidak membeku seperti Ji Juechen, tapi dia masih sangat stabil dan santai, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia terus memberikan tekanan pada Ji Juechen, mencegahnya melepaskan auranya. Bei Bei, He Kaitu dan Su Sanshi mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka yakin bahwa mereka mungkin tidak dapat menghadapi Ji Juechen dengan ketenangan seperti ini. Xiao Xiao, apakah kamu benar-benar menjadi sekuat ini? Jiang Nanan mengepalkan tangannya saat dia berakar untuk Xiao Xiao di hatinya. Dia sangat senang melihat dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sangat cepat, 5 menit berlalu. Keduanya masih dalam posisi semula. Jika mereka melanjutkan dengan cara ini, mungkin akan memakan waktu hampir sehari sebelum mereka selesai menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka. Ji Juechen mengerutkan kening saat dia melihat situasi di depannya. Ini bukan perasaan yang diinginkannya. Dia lebih suka lawannya untuk menekannya secara langsung. Sebaliknya, Xiao Xiao menggunakan cincin pengikatnya untuk melecehkannya. Dia merasa seolah-olah dia tenggelam ke dalam rawa bukannya bertarung dalam pertempuran yang menakutkan. Namun, ia tidak dapat mendeteksi kekurangan atau celah di pertahanan lawannya. Jika dia menyerang dengan sembarangan, dia akan mengekspos dirinya padanya. Namun, dia tahu itu pasti tidak menguntungkan baginya untuk menyeret pertempuran seperti ini. Jika tidak ada celah atau lubang di pertahanan Anda, saya akan menemukan satu, atau bahkan membuat satu. Jadi bagaimana jika ada lubang di pertahanan saya? Mari kita lihat siapa yang akan menyerang pertama. Setelah mengambil keputusan, Ji Juechen tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya sebelum menginjak dengan keras di tanah. Keheningan berhenti seketika saat niat pedang yang luar biasa tajam terbentuk dari tubuh Ji Juechen. Niat pedang itu hitam keabu-abuan, dan kemunculannya yang tiba-tiba menghancurkan semua cincin pengikat yang baru saja dilepaskan oleh Nine Phoenix Worshipping Flute. Niat pedang yang kuat itu terbang menjauh dari Ji Juechen dan meluncur ke arah Xiao Xiao. Dalam sekejap mata, itu sudah tepat di depannya, dan siap mencabik-cabiknya. Namun, saat Ji Juechen bergerak, Xiao Xiao sudah bereaksi. Seruling di tangannya tiba-tiba melepaskan teriakan menusuk. Setelah itu, tubuhnya menjadi ilusi saat dia terbelah dua. Meskipun niat pedang telah terkunci padanya, itu langsung menembus sosok ilusinya, dan tidak membahayakannya sama sekali. Setelah itu, tiba saatnya Xiao Xiao membalas. Tepat setelah niat pedang hitam keabu-abuan melewatinya,
gambar hijau giok terbang dari Nine Phoenix menyembah Flood dan mencapai Ji Juechen hampir secara instan. Ji Juechen memangkas Judgment Sword ke atas, dan aura pedang yang tangguh meluncur menuju citra Phoenix hijau giok. Aura pedang tampaknya mewujudkan keadilan saat bertabrakan dengan burung Phoenix hijau. Namun, yang tak terduga terjadi. Alih-alih hancur, Phoenix hijau secara ajaib meleleh dan mengalir di sepanjang sisi aura pedang saat terus melakukan perjalanan menuju Ji Juechen. Tepat sekali, itu mengalir seperti cairan sebelum Phoenix hijau memercik ke tubuh Ji Juechen. Pada titik ini, semua orang mulai mendapatkan apresiasi yang lebih baik terhadap situasi. Meskipun Xiao Xiao tidak bisa menandingi Ji Juechen, dia mungkin tidak terlalu jauh darinya. Ada juga alasan tambahan mengapa dia berani menantangnya hari ini. Itu karena dia tidak akrab dengannya. Sebenarnya, tidak banyak orang di dalam Tang Sekte yang tahu keterampilan jiwa apa yang dimiliki Xiao Xiao. Setelah menyaksikan keterampilan jiwa Flood Nine Phoenix menyembah ini, Bei Bei, Su Sanshi dan yang lainnya semua terkejut. Apa keterampilan jiwa ini? Sepertinya akan sangat sulit untuk menjauh dari lampu hijau. Ji Juechen pasti mengalami kesulitan secara langsung. Ketika dia pertama kali melihat Phoenix hijau jade terbang ke arahnya, dia berpikir bahwa ini akan menjadi keterampilan jiwa tipe serangan. Namun, dia tahu tebakannya salah saat aura pedang menembus Phoenix hijau jade. Dia berharap aura pedangnya yang tajam akan menghancurkan Phoenix saat kontak. Namun, keterampilan jiwa tidak berakhir dengan kehancurannya. Bahkan, itu telah gelisah. Aliran cahaya hijau giok, yang sangat mirip cairan kental, mendarat di tubuh Ji Juechen secara instan. Tampaknya telah tertarik ke aura pedangnya. Namun, Ji Juechen tahu bahwa itu hanya tertarik padanya karena Xiao Xiao telah menguncinya. Kalau tidak, itu tidak akan langsung kepadanya. Saat cahaya hijau giok meleleh ke dalam tubuhnya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih berat. Seolah-olah dia baru saja mengenakan baju besi 1000 pound, dan telah kehilangan semua ketangkasannya. Bahkan, dia menyadari bahwa aliran darah dan kekuatan jiwanya menjadi lamban. Seolah-olah seluruh orangnya menjadi sangat lamban dan lambat. Sungguh keterampilan jiwa yang kuat. Apa itu sebenarnya? Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab Xiao Xiao. Namanya Phoenix Seal, teknik pemeteraian dari Nine Phoenix Worshipping Flood. Keterampilan jiwa ini sangat kuat karena betapa tidak bisa dihancurkannya itu. Kecuali jika dilenyapkan di semua lini, itu praktis tak terbendung. Setelah kontak dengan lawan, dia akan berada dalam masalah serius. Phoenix Seal hijau giok akan menempel pada orang seperti permen kapas. Itu akan membutuhkan jumlah kekuatan jiwa yang tidak nyata untuk larut. Xiao Xiao telah berusaha mengeluarkan kekuatan jiwa Ji Juechen sejak awal. Sekarang segelnya telah mendarat padanya, itu hanya akan mempercepat tingkat di mana dia dipaksa untuk membakar kekuatan jiwanya. Setelah berhasil menyegel segel pada tubuh Ji Juechen dengan sukses, Xiao Xiao berada di atas bulan, dan nada yang dia tiup dengan serulingnya menjadi semakin melodi. Halo hangat sekarang sedang dilepaskan dari Nine Phoenix Worshipping Flood. Lingkaran cahaya ini berubah menjadi Phoenix hijau jade saat mereka terbang menuju Ji Juechen. Sungguh keterampilan jiwa tipe kontrol yang luar biasa. Semua orang berpikir sendiri ketika mereka mengagumi teknik Xiao Xiao. Flood menyembah Nine Phoenix Xiao Xiao bisa saja dilengkapi dengan keterampilan jiwa tipe serangan. Tapi dari penampilan keterampilan jiwa yang telah dia jalankan, semuanya tampaknya tipe kontrol. Ini juga berarti bahwa dia telah mendedikasikan seluruh jiwanya yang kedua untuk keterampilan jiwa tipe kontrol. Jelas bahwa dia memilih untuk melakukan ini untuk tim. Sebagai pemilik jiwa bela diri kembar, Tri-Life Soldier Cauldron-nya sudah menjadi jiwa bela diri tipe kontrol-kontrol. Jika dia hanya peduli pada dirinya sendiri, dia bisa mendedikasikan jiwa bela diri keduanya untuk keterampilan jiwa tipe menyerang. Ini akan membuatnya menjadi guru jiwa yang lebih seimbang. Tetapi Xiao Xiao tidak memilih untuk melakukan itu. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus murni pada keterampilan jiwa tipe kontrol pada jiwa bela diri keduanya. Ini adalah keputusan yang berorientasi pada tim. Karena pacarnya, Hekaitu, sudah mahir dalam keterampilan jiwa tipe menyerang,
akan sangat masuk akal baginya untuk fokus pada keterampilan tipe kontrol untuk melengkapi dirinya dan meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan. Saat ini, mata Ji Joechen tiba-tiba menjadi cerah. Dia tahu betul kesulitan apa yang dia hadapi. Karena Xiao Xiao tidak berhenti melepaskan segel Phoenix, ini berarti bahwa efek segelnya bisa diperparah. Sementara dia tetap di sana, aura Ji Joechen tiba-tiba berubah. Aura tajam yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat itu juga, bahkan cahaya dari pedang penghakimannya ditutupi oleh aura yang keluar darinya. Ji Joechen telah berubah menjadi pedang panjang dengan aura yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Mata Xiao Xiao menjadi kabur karena ledakan tiba-tiba aura Ji Joechen. Setelah itu, Ji Joechen mulai bergerak. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya seolah-olah menyembur keluar dari setiap pori. Energi hijau samar juga dikeluarkan dari tubuhnya bersama dengan aura pedang. Segel Phoenix pertama telah rusak. Ji Joechen mengangkat Judgment Sword seolah dia sedang melakukan jutaan pedang aura yang telah dilepaskan dari tubuhnya. Segera, mereka membentuk gelombang kuat yang menyapu ke arah Xiao Xiao. Aura pedang hitam keabu-abuan itu seperti badai yang menyapu tanah yang memisahkan Xiao Xiao dan Ji Joechen. Phoenix jade hijau yang berdiri di jalan badai besar langsung hancur saat mereka menghilang ke udara tipis. Ji Joechen mampu membalikkan meja dalam satu gerakan. Juga, dia bisa mengunci auranya ke Xiao Xiao. Wajah Xiao Xiao tampak lebih pucat. Dia tidak bisa lagi merasakan energinya dari tubuh Ji Joechen. Secara alami, metodenya tidak lagi efektif untuknya. Sebaliknya, dia merasakan niat membunuh yang tak tertandingi darinya. Niat membunuh ini tidak memiliki bentuk materi, tetapi Xiao Xiao yakin itu ada. Pada saat itu juga, dia merasa seolah-olah setiap pori di tubuhnya telah ditutup oleh niat membunuh yang ditunjukkan oleh Ji Joechen. Efek dari niat itu begitu kuat sehingga permainan serulingnya berhenti sejenak. Setelah itu, Ji Joechen mulai bergerak. Dia terbang menuju Xiao Xiao dengan kecepatan kilat seperti pedang tajam yang merobek langit. Ini adalah blade milik Algojo, kemampuan Ji Joechen yang paling umum digunakan. Itu adalah keterampilan jiwa yang telah ia ciptakan sendiri. Keterampilan jiwa ini sering mampu menciptakan keajaiban selama pertempuran, dan memiliki kekuatan menyerang yang tak tertandingi oleh tuan jiwa lain di levelnya. Xiao Xiao terkejut oleh pemandangan di depannya, tetapi dia tidak mundur. Tidak diragukan lagi, ini adalah keputusan yang bijaksana. Dia berhenti memainkan Nine Phoenix Worshipping Flute, dan sebaliknya dia melambaikannya di udara seolah itu adalah tongkat pendek. Setelah melambaikan serulingnya, tubuh halusnya sekali lagi menjadi ilusi. Jelas bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa yang sama yang dia gunakan untuk menghindari serangan Ji Joechen sebelumnya. Substitusi Phoenix. Selain itu, cincin jiwa ketujuh pada flute penyembahan Nine Phoenix juga mulai bersinar. Saat blade pelaksana bertabrakan dengan targetnya, sekali lagi, itu hanya berhasil menebas sosok ilusi Xiao Xiao. Hal yang paling kuat tentang substitusi Phoenix adalah kemampuannya untuk memungkinkan penggunanya membebaskan diri dari kuncian oleh lawannya. Bahkan niat pedang Ji Joechen tidak bisa menyerang Xiao Xiao. Namun, kali ini, Ji Joechen menyerang dengan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, dia berhenti tepat di sebelah tubuh asli Xiao Xiao setelah menghancurkan sosok ilusi. Cahaya pedang penghakiman menjadi lebih kuat saat energi hitam pekat langsung melonjak di sekitarnya. Saat Ji Joechen melepaskan aura pedangnya yang menakutkan, udara di sekitarnya mulai pecah dan pecah. Ji Joechen tahu bahwa tidak ada keterampilan jiwa yang bisa dieksekusi tanpa henti. Oleh karena itu, ia meluncurkan serangannya tepat pada saat ketika Xiao Xiao tidak lagi dapat menggunakan pergantian Phoenix untuk menghindari serangannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh Xiao Xiao berubah menjadi seberkas cahaya hijau sebelum melebur ke dalam flute penyembahan Nine Phoenix. Setelah itu, seruling mengeluarkan pekikan Phoenix cerah saat membuka sepasang sayap hijau raksasa dan berubah menjadi burung Phoenix hijau terbang. Pada saat yang sama, cincin hijau besar turun dari langit dan mengikat tubuh Ji Joechen. Meskipun itu hancur hampir seketika oleh aura pedang mendominasi Ji Joechen, itu memberi Phoenix hijau cukup waktu untuk terbang.
Phoenix hijau sebenarnya adalah tubuh sejati jiwa bela diri Flood Nine Phoenix menyembah. Sekali lagi, Xiao Xiao dapat mengejutkan teman-temannya dengan keterampilan jiwanya. Phoenix hijau terbang melebarkan sayapnya sebelum mengepakkannya dengan intens ketika cincin jiwa keenam di tubuhnya mulai bersinar. Setelah itu, lampu hijau turun dari langit. Bayangan hijau ini tampak seperti pilar dari jauh. Namun, begitu mereka mendarat, semua orang menyadari bahwa mereka adalah replika dari Flood penyembahan Nine Phoenix. Masing-masing dari mereka telah diperbesar sedikitnya 10 kali. Ukiran ke-9 burung Phoenix di atasnya sangat halus. Setelah mendarat di tanah, pilar-pilar itu menjadi beku, seolah-olah itu adalah struktur yang telah ada di sana selama ini. Tubuh Ji Juechen awalnya siap untuk mengejar Xiao Xiao. Namun, setelah pilar-pilar itu mendarat, ia mendapati bahwa ia tidak bisa bergerak. Pilar Phoenix. Ini adalah keterampilan jiwa keenamnya. Efek dari pilar-pilar ini sangat kuat. Setelah skill dieksekusi, tampaknya ada daya tarik yang luar biasa dimanapun pilar tertutup. Kekuatan tarik-menarik ini bukan gravitasi, tetapi gelombang suara. Itu adalah gelombang suara yang sangat kuat yang mirip dengan tangisan burung Phoenix. Gelombang suara meledak dari bawah ke atas di daerah tempat pilar berbaris. Setiap pilar menghasilkan gelombang suara yang memekakkan telinga yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan konsentrasi. Jika seorang kultivator yang lebih lemah menemukan dirinya di dalam pilar, dia mungkin akan hancur oleh gelombang suara. Saat Phoenix hijau di langit mengepakkan sayapnya lagi, gelombang suara yang dilepaskan oleh pilar Phoenix tumbuh dalam intensitas. Jika seseorang memperhatikan mereka, orang akan melihat riak samar di udara. Menyerang dengan gelombang suara adalah kartu truf sejati Nine Phoenix Worshipping Flood. Semua keterampilan jiwa sebelumnya menggunakan gelombang suara, tetapi penggunaannya tidak sejelas pilar Phoenix. Kali ini, Ji Juechen benar-benar diikat oleh gelombang suara, karena tubuhnya bergetar di bawah pengaruh mereka. Gelombang suara ada di mana-mana, dan tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan seperti ini, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan itu pada waktunya. Sementara tubuhnya gemetaran di bawah gelombang suara yang kuat, dia sibuk mencoba mengumpulkan aura pedang di sekitarnya saat dia mencoba membebaskan dirinya dari dampak gelombang suara.